Cie, kena prank Borneo. Padahal sudah gangguin mental Borneo sebelum laga dengan nyunut kembang api, ditambah VAR selalu aktif checking. Kok masih gak bisa menang? Persib langsung ketiban untung dong. Ini selengkapnya. Nah kan, kena prank. Akibat banyak drama sebelum laga, akhirnya Persija kena karma di menit akhir laga. Boboto pasti auto senang mendengarnya. Iya, Persija rugi besar, hilang 3 poin. Borneo bikin gol kejutan samakan skor di injury time. Diketahui, duel yang berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS itu berakhir dengan skor imbang 2-2. Pertandingan ini menampilkan banyak drama seru dan saling balas gol. Sempat 2 kali unggul dan sudah diambang kemenangan, Macan Kemayoran justru kehilangan 3 poin. Kondisi ini terjadi setelah tim tamu Borneo FC mencetak gol penyeimbang di masa injury time. Gol pembuka Persija lahir pada menit ke-47, tepat 2 menit setelah babak kedua dimulai. Aksi cerdik striker asal Brazil Gustavo Almeida sukses memecah kebuntuan. Ia dengan tenang mengelabui lini belakang Borneo sebelum menaklukkan kiper Nadeo Argawinata. Sepakan terukurnya membuat tuan rumah unggul 1-0 dan membakar semangat supporter di JIS. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Pada menit ke-62, Borneo AC menyamakan kedudukan lewat gol spektakuler Juan Villa. Berawal dari action solo run di sisi kanan pertahanan Persija, ia melewati kawalan Alano 5 sebelum melepaskan tendangan roket dari luar kotak penalti. Persija kembali memimpin pada menit ke-75. Kali ini giliran Fabio Calonego yang mencatatkan namanya di papan skor. Golnya tercipta lewat sepakan keras dari luar kotak penalti yang menghujam gawang Borneo. Skor pun menjadi 2-1 untuk Persija. Petaka datang di menit akhir, Stadion JIS langsung seketika mengheningkan cipta. Borneo FC berhasil mencuri gol penyeimbang. Iksan Zikrak muncul sebagai penyelamat tim tamu setelah memaksimalkan peluang di kotak penalti. Gol di tambahan waktu itu membuat skor menjadi 2-2, sekaligus menggadalkan kemenangan Persija yang sudah di depan mata. Hasil imbang ini terasa seperti kekalahan bagi Persija. 3 poin yang sempat dalam genggaman harus melayang di detik-detik akhir, sementara Borneo FC pulang dengan 1 poin berharga. Hasil ini membuat Persija tetap di posisi 2 klasemen dengan nilai 51. Sebaliknya, Persib Bandung masih stabil di puncak klasemen dengan poin 54. Hanya saja mereka bisa semakin menjauh dari kejaran Persija karena masih menabung 1 pertandingan. Hasil seri ini justru positif buat Borneo FC. Peluang pesut etam untuk bersaing ke puncak klasemen akhirnya terbuka kembali. Laga antara Persija lawan Borneo ini memantik polemik sebelum laga. Bagaimana tidak, skuad Borneo di malam harinya mendapatkan gangguan dari oknum supporter yang menyalakan kembang api di depan hotel para pemain. Bukan hanya kejadian itu saja, sehari sebelum pertandingan, terjadi polemik soal lokasi official training, sampai-sampai manajer Borneo dibuat ngamuk. Awalnya, sesi latihan resmi Borneo FC dijadwalkan berlangsung di lapangan pendukung JIS. Situasi memanas ketika rombongan pesut etam tidak diizinkan masuk ke lapangan utama stadion. Pemberitahuan resmi disebut baru diterima saat tim hampir tiba di lokasi. Tak terima, dan Ridauri melayangkan protes keras kepada panitia pelaksana atau Panpel Persija. Adu argumen pun tak terhindarkan. Video momen tersebut kemudian beredar luas dan memicu berbagai spekulasi. Di mana aturan mainnya ketika kami mau sampai dalam waktu 5 menit masuk dalam pintu stadion, baru mendapatkan surat pemberitahuan tidak dapat menggunakan lapangan di dalam dan harus menggunakan lapangan luar. Kalau bicara regulasi memang ada benarnya, tetapi pemberitahuannya jangan mendadak begitu. Itu yang saya sesalkan, ujar Danri. Danri juga mempertanyakan alasan dibalik keputusan mendadak tersebut, terutama mengingat laga kedua tim sedang menjadi sorotan karena sama-sama bersaing di papan atas klasemen Super League 2025-2026. Kenapa harus mendadak? Ada apa? Apakah terlalu cepat ini perhelatan Persija dan Borneo? Suasananya memanas atau bagaimana? Ini teman-teman menilai, tegas Danri. Meski sempat kesal, Danri mencoba melihat sisi positif dari kejadian itu. Ia menyebut pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga yang akan ia bawa pulang ke daerah asalnya di Kalimantan Timur, terutama ketika suatu saat Borneo FC menjadi tuan rumah. Menanggapi narasi yang berkembang, Persija akhirnya angkat bicara lewat pernyataan resmi.
Persija sangat menyayangkan adanya narasi yang menyebutkan bahwa lokasi official training Borneo FC diubah secara tiba-tiba, tulis manajemen Macan Kemayoran. Drama super panas, kepala Bojan sampai dibuat meledak-ledak akibat keputusan kontroversi wasit di malam itu. Persib harus pulang dengan membawa 1 poin dari Surabaya. Namun jangan salah, 1 poin berharga ini bikin supporter Norwich City kepanasan. Pasalnya sudah dibantu VAR, tetap saja tidak bisa menang. Ya, 2 gol Persib di laga malam tadi dicetak oleh Luciano dan Andrew Jung. Dengan hasil ini, Persib masih tetap kokoh di puncak klasmen dengan raihan 54 poin, unggul 4 poin dari Persija dan 5 poin dari Borneo. Di lain sisi, Otto gemparkan Boboto. Bung Binder langsung buat pernyataan sangat jujur dan maknyus begini soal hasil Persib lawan Persebaya malam tadi saat dirinya jadi komentator live langsung di malam tadi. Ya, pertandingan super panas dan gengsi Liga 1 malam ini menghadirkan drama, tensi tinggi, dan pembuktian bahwa Persib adalah tim dengan kualitas sang juara bertahan. Duel antara Persib Bandung melawan Persebaya bukan sekedar laga biasa. Ini adalah pertarungan mental, strategi, dan konsistensi dalam perburuan gelar musim ini. Sorotan besar datang dari pengamat sepak bola nasional Bung Binder yang memberikan analisis saat jalannya pertandingan. Dirinya belak-belakan soal performa tim Maung Bandung. Sejak menit awal, intensitas permainan langsung tinggi. Tekanan demi tekanan dibangun Raki, transisi berjalan cepat dan lini pertahanan tampil disiplin tanpa celah berarti. Persib tidak sekedar menguasai bola, mereka mengendalikan ritme, skema permainan yang dirancang Boyan Hodak dengan terlihat matang. Build up sabar dari bawah, kombinasi umpan pendek di lini tengah, lalu akselerasi cepat ke sektor sayap sebelum bola dikirimkan ke jantung pertahanan lawan. Persebaya dipaksa lebih banyak bertahan, sementara Persib terus menggempur dengan variasi serangan yang sulit ditebak. Lini tengah tampil sebagai jantung permainan, distribusi bola akurat, pressing dilakukan kolektif, dan setiap kehilangan bola langsung direspons dengan tekanan balik yang agresif. Di lini belakang, koordinasi antar pemain begitu solid, komunikasi berjalan lancar, duel-duel dimenangkan, dan ruang gerak penyerang lawan benar-benar dibatasi. Hasil positif pun diraih Persib lewat performa yang bukan hanya efektif, tetapi juga meyakinkan. Dominasi itu terasa utuh. Dari kiper hingga penyerang, semua bekerja dalam satu frekuensi yang sama. Penampilan impresif tersebut langsung mendapat sorotan dari pengamat sepak bola ternama Indonesia, Bung Binder. Dalam analisanya usai pertandingan, ia memberikan pernyataan yang lugas, jujur, dan penuh apresiasi terhadap performa Maung Bandung. Ia menilai skema permainan yang diterapkan Boyan Hodak berjalan sangat efektif. Menurutnya, Persib kini bukan hanya kuat secara individu, tetapi sudah matang sebagai sebuah sistem permainan. Boyan Hodak berhasil membangun tim yang punya identitas, transisi mereka rapi, pressing mereka terorganisir, dan yang paling saya suka adalah disiplin taktiknya. Tidak ada pemain yang bermain sendiri-sendiri, semua tahu perannya masing-masing, tegasnya. Bung Binder juga menyoroti bagaimana Persib mampu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Ketika menyerang, jumlah pemain yang naik terukur. Ketika bertahan, seluruh lini kompak turun membantu. Ini yang membedakan Persib dengan banyak tim lain di Liga 1. Mereka menyerang dengan struktur dan bertahan dengan kesadaran kolektif. Itu tanda tim besar lanjutnya. Tak hanya taktik, ia memuji kualitas individu para pemain Persib yang menurutnya berada di level tertinggi kompetisi musim ini. Laga Persib melawan Persebaya dalam lanjutan BRI Super League baru saja usai. Sesuai dengan prediksi asisten Boyan Hodak, laga berjalan dengan tensi tinggi dan menyulitkan para pemainnya di lapangan. Persib datang dengan ambisi tinggi untuk mengamankan 3 poin untuk bisa bertahan di puncak klasmen. Sementara itu, Persebaya dalam tren positif setelah kembali jalur kemenangan dan pekan lalu menang dari PSM Makassar. Pertemuan kedua tim memiliki sejarah panjang dan menjadi salah satu derby panas di Indonesia. Kemenangan akan berarti besar dalam posisi Persib dan Persebaya di klasmen saat ini. Boyan menjelaskan, pertandingan melawan Persebaya tidak pernah berjalan mudah. Menurutnya, kedua tim memiliki kualitas dan membuat kemenangan tidak mudah mereka dapatkan.
Dia juga menghargai tim tuan rumah yang sudah melakukan banyak perubahan, termasuk menunjuk pelatih Bernardo Tavares. Besok atau malam ini adalah laga derby, pertemuan dua tim terbesar dalam sepak bola Indonesia. Dalam pertandingan seperti ini, tidak ada istilah tim favorit, kata Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini melanjutkan, bermain melawan Bajul Ijo memiliki tantangan tersendiri. Dia percaya kemenangan pada laga tersebut harus diperjuangkan dengan baik. Maung Bandung tentu akan berusaha keras dan fokus agar bisa mengamankan 3 poin. Semua orang ingin menang. Saya yakin laga akan berjalan sulit dan sengit, terangnya. Sementara itu, Bojan menyadari bahwa Persib sempat melakukan kesalahan musim lalu. Saat itu mereka memasang kiper muda Sheva Sanggasi untuk menggantikan Kevin Mendoza. Namun keputusan tersebut tidak berjalan dengan baik dan justru Maung Bandung kebobolan lebih banyak. Menurutnya, saat ini kedalaman skuad Maung Bandung lebih baik dan siap habis-habisan mengejar kemenangan. Itu penggantian kiper terjadi musim lalu. Saat itu saya mengambil resiko memainkan kiper muda karena posisi kami sudah aman. Besok situasinya berbeda. Kami fokus pada masa kini dan memperkuat pertahanan melalui bursa transfer lalu, tutupnya. Sementara itu sebelum laga, Kapten Persib Federico Barba sudah instruksikan waspadai kekuatan lini depan Persebaya. Barba mengakui pertandingan malam tadi tidak berjalan mudah, mengingat reputasi tim tuan rumah yang besar di kancah sepak bola nasional. Stadion yang bagus, saya rasa akan melawan salah satu tim terbesar di sini, di Indonesia, ujar Barba. Sudah diprediksi sebelumnya, pertandingan berlangsung sangat sengit bagi kedua belah pihak. Pemain asal Italia ini juga menyoroti kekuatan lini depan Persebaya yang dinilai sangat kompetitif. Kita tahu mereka punya kualitas, mereka tim yang kuat, kompak dan punya lini depan yang sangat kuat dengan pemain-pemain berkualitas tinggi, jelasnya. Ia memprediksi pertandingan akan berlangsung sangat sengit bagi kedua belah pihak. Pemain asal Italia ini juga menyoroti kekuatan lini depan Persebaya yang dinilai sangat kompetitif. Kita tahu mereka punya kualitas, mereka tim yang kuat, kompak dan punya lini depan yang sangat kuat dengan pemain-pemain berkualitas tinggi, jelasnya. Berita lainnya, pengakuan sesumbar pelatih Persebaya, hadapi Persib Bandung, Tavares sebut Persebaya tanpa beban. Tavares menyebut Persib memiliki kedalaman skuad yang mumpuni dan mampu merotasi banyak pemain berkualitas. Mereka punya kemampuan untuk merotasi banyak pemain berkualitas. Ini seperti tim besar Malaysia Johor Darul Takzim atau JDT, tetapi di Indonesia. Kalau melihat nilai pasar, tekanan ada di pihak lawan. Di sisi kami tidak merasa terbebani atau nothing to lose, kata Tavares. Pelatih asal Portugal itu juga mengakui Persib merupakan tim dengan pertahanan terbaik di liga musim ini, baru kemasukan 23 gol. Sementara itu Persebaya telah kemasukan 23 gol. Meski demikian, dia meyakini kolektivitas permainan Bajul Ijo yang mulai terbentuk dapat meredam agresivitas Maung Bandung. Mereka tim yang sangat kompetitif dan punya akurasi tinggi. Kami harus sangat fokus, baik saat menguasai bola maupun kehilangan bola. Melawan tim kuat, tim kami juga bisa berkembang, ujarnya. Saat disinggung soal kemenangan 4-1 melawan Persib musim lalu, Tavares menegaskan hasil tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur. Itu sudah menjadi sejarah, setiap pertandingan berbeda, ucapnya. Tavares juga mewaspadai keunggulan postur pemain Persib yang kerap memanfaatkan bola mati dan umpan silang. Dia meminta anak usahanya menjaga intensitas permainan seperti saat menghadapi PSM Makassar. Kalau kami bisa mengulang intensitas tersebut, saya rasa kami punya peluang. Kami harus siap dengan rencana A, B, dan C untuk menghadapi sang juara, katanya. Karena itu, Tavares berharap dukungan penuh dari bonek dan bonita untuk menciptakan atmosfer berbeda di Stadion GBT. Atmosfer dari pendukung sangat penting untuk memberi energi ekstra bagi para pemain. Kami akan membutuhkannya besok, dan menghadapi tim kuat seperti ini adalah kesempatan bagi tim kami untuk berkembang, ujarnya. Sementara itu, Kapten Persebaya Bruno Moraira berharap stadion dipenuhi supporter demi menambah motivasi tim meraih 3 poin. Seperti kata pelatih, kami berharap pendukung bisa datang untuk mendukung kami. Mereka sangat penting agar kami bisa memainkan pertandingan hebat di rumah sendiri untuk terus berjuang di papan atas klasmen, tuturnya.